Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna bi rahmatika ilma innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita selalu dan selalu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa menunaikan aktivitas kita dan juga bisa menghadiri sholat maghrib ini dengan berjamaah. Falahul hamdu walahu syukru. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan kajian rutinan kita dari tafsir Juz Amma. Kita akan melanjutkan yaitu ke surat Al-Alaq. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha an ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aita alladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Ini adalah surat Al-Alaq. Dinamakan Al-Alaq karena di dalamnya ada ayat yang Allah Ta'ala berfirman, khalaqal insana min 'alaq. Makanya dinamakan dengan surat Al-Alaq. Surat ini adalah pertama kali yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di kota Mekah, yaitu 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut Rabbmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Telah menciptakan manusia dari alaq, segumpal darah. Iqra', bacalah, wa rabbukal akram, dan Rabbmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah memberi ilmu dengan al-qalam, dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, memberi ilmu manusia apa-apa yang tidak mereka ketahui. Kalla innal insana layatgha, sekali-kali tidak, sungguh manusia benar-benar telah melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, jika dia melihat dirinya telah kaya raya. Inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya kepada Rabbmu mereka dikembalikan. Ara'aital ladzi yanha, tidakkah kamu melihat orang yang melarang?
'abdan idza shalla, seorang hamba yang sedang salat. Ara'aita in kana 'alal huda, tidakkah kamu melihat jika hamba tersebut itu berada di atas petunjuk? Au amara bittaqwa, au memerintahkan orang lain dengan ketakwaan. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, tidakkah kalian melihat Ara'aita, apakah kalian melihat in kadzdzaba wa tawalla, jika yang melarang itu mendustakan dan berpaling dari kebenaran. Alam ya'lam bi annallaha yara, tidakkah dia mengetahui bahwa Allah Ta'ala melihat apa yang mereka lakukan? Kalla, sekali-kali tidak. La illam yantahi, jika dia tidak berhenti, la nasfa'am bin nasiyah, kami akan menyeret rambut dari jidat dia. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, jidat yang penuh dengan kebohongan dan kesalahan. Fal yad'u nadiyah, hendaklah dia memanggil kelompoknya. Sanad'u zabaniyah, kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Kalla, sekali-kali tidak. La tuti'hu wasjud waqtarib, jangan kamu taati dia dan bersujudlah serta mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat ini adalah awal atau surat yang pertama kali turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyendiri di Gua Hira, senang beribadah, senang menyendiri dan merenungkan tentang manusia, merenungkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga turunlah Jibril, malaikat Jibril, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis sahih bahwa Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa yang pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi, beliau melihat atau mimpi seperti cerahnya fajar pagi hari, terangnya fajar pagi hari. Kemudian beliau akhirnya suka pergi menyendiri untuk merenungkan, untuk tadabbur, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian datanglah malaikat Jibril dan mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra", bacalah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa beliau tidak bisa membaca. Ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca. Iqra, diulang-ulang terus. Rasulullah selalu mengatakan ma'ana biqari. Kemudian malaikat Jibril tersebut mendekap beliau sallallahu alaihi wasallam dengan kencang sehingga beliau merasa sesak nafas, kemudian dilepas lagi dan difirmankan kepada dan diturunkan kepadanya, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq", sampai 5 ayat. Dalam ayat ini atau dalam surat ini, ayat pertama, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq", bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan segala sesuatu, menciptakan manusia, menciptakan langit, bumi dan seisinya. Di sini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabb segala sesuatu, menunjukkan tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan segala sesuatu. Tidak ada satupun yang luput dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam ayat ini juga ada petunjuk tentang memulai amal, memulai pekerjaan dengan membaca nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Iqra, bacalah, bismi rabbik, dengan menyebut nama Rabbmu. Dari sini maka setiap bacaan bismillah itu dikira-kirakan ada fi'il yang terbuang, yaitu fi'il yang
mengira-ngirakan perbuatan yang akan seseorang tersebut kerjakan. Jadi ketika seseorang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih, di sini ada sesuatu yang dibuang. Ada dua pendapat dari para ulama. Sebagian menyatakan bahwa yang terbuang adalah berupa fi'il. Dalilnya adalah surat Al-Alaq ini, yaitu fi'il Iqra. Iqra adalah fi'il amr yang menunjukkan atau yang artinya bacalah. Kemudian Bismi Rabbik dengan menyebut nama Rabbmu. Sebagian ulama menyatakan bahwa yang dikira-kirakan adalah isim yang dibuang setelahnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim qiraati atau kitabati. Bismillahi qiraati, bismillahi kitabati. Dengan menyebut nama Allah aku menulis, dengan menyebut nama Allah aku membaca. Dan ini dalilnya adalah dari firman Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan Nabi Nuh alaihi salatu wasalam ketika naik perahunya, naik kapalnya, Nabi Nuh mengucapkan Bismillahi majriha. Artinya dengan menyebut nama Allah berlayarlah kapal ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Setelah dalam ayat pertama menyebutkan secara umum penciptaan Allah Subhanahu wa taala, pada ayat berikutnya mengkhususkan tentang penciptaan, tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap penciptaan manusia. Karena ini adalah khitab dari Allah, perbincangan dari Allah, firman dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Maka Allah taala menyebutkan manusia secara khusus dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Allah taala berfirman, khalaqal insana min 'alaq. Dia Allah telah menciptakan manusia min 'alaq. 'Alaq itu adalah segumpal darah. Karena periode penciptaan manusia ketika di rahim ibunya pertama kali adalah nutfah, yaitu kumpulan mani laki-laki dan air mani perempuan, dinamakan nutfah. Setelah nutfah kemudian alaqah, alaq, yaitu segumpal darah. Segumpal darah ini itu sesuatu yang menempel. Alaq itu sesuatu yang menempel. Dan sesuatu yang menempel, hewan yang menempel seperti apa? Yaitu seperti lintah. Jadi setelah nutfah, setelah berkumpulnya dua air mani, itu menjadi alaq, sesuatu yang menempel. Menempel di mana? Menempel di rahim. Karena apa? Karena pertemuan antara air mani laki-laki dan air mani perempuan di rahim itu belum menempel, masih mengambang di tengah-tengah air, di tengah-tengah rahim. Kemudian setelah berlalunya beberapa waktu, kumpulan dari dua air mani ini apa? Menempel di rahim. Dan ketika menempel ini namanya adalah alaq, sesuatu yang menempel. Kemudian dari alaq Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa? Menjadi mudghah. Mudghah itu adalah segumpal daging, bentuknya seperti gigitan manusia. Kalau kita menggigit buah apel, gigitannya seperti apa? Gigitan yang masuk di mulut kita itu ada bentuknya seperti kepalan tangan. Ini mudghah. Maka dimakan mudghah. Seperti apa? Seperti gigitan. Nah, itu adalah segumpal daging. Itu kalau diperhatikan dan di scan itu kelihatan seperti gigitan manusia. Bentuknya segumpal daging.
Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala membentuk manusia secara sempurna, fi ahsani taqwim, menciptakan manusia dengan sebaik-baik rupa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di situ meniupkan rohnya kepada bayi tersebut. Itu adalah periode penciptaan manusia. Dalam surat Al-Alaq ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan periode penciptaan manusia yang kedua setelah nutfah, setelah berkumpulnya dua air mani, yaitu Al-Alaq. Di sini menunjukkan tentang nikmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, supaya manusia itu bersyukur dan mengingat atas nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia dari ketiadaan sehingga dia menjadi manusia yang sempurna dan ada, serta melihat dunia ini dan menikmatinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Iqra wa rabbukal akram. Ayat yang ketiga ini diulang lagi kata-kata Iqra, bacalah. Membaca ini bisa diartikan dengan mengucapkan sesuatu. Sebagian ahli tafsir menafsiri untuk apa? Untuk mengetahui sesuatu, untuk menambah ilmu dengan membaca. Nah, dengan menambah ilmu tersebut kita akan semakin luas wawasan keilmuannya sehingga memahami dan mengetahui asal muasal penciptaan dia. Iqra wa rabbukal akram, dan Rabbmu yang maha pemurah. Maksudnya apa? Allah Ta'ala Al-Akram. Al-Akram ini adalah termasuk daripada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama Allah sangatlah banyak. Nama Allah Ta'ala sangatlah banyak. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyinggung, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman, man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya bagi Allah 99 nama, barang siapa yang menjaganya niscaya dia akan masuk surga. Nah, termasuk di antara nama-nama Allah adalah Al-Akram. Apa itu artinya? Makna yang terkandung dalam Al-Akram yaitu yang memiliki banyak sifat-sifat yang mulia, yang banyak kemuliaannya, yang banyak kemurahannya. Karena Al-Akram itu dari Al-Karim, dan Al-Akram itu sighah mubalaghah, artinya menunjukkan banyak kemurahannya, yang begitu banyak kemurahannya dan begitu luas kemurahannya. Al-Akram, serta kebaikannya itu sangat luas. Kedermawaan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat tidak terbatas. Di antara kemurahan, kebaikan serta kedermawaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yaitu memberi ilmu, mengajari manusia. Allah Ta'ala berfirman pada ayat setelahnya, wa 'allama alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajari manusia dengan pena. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan manusia dari mulai nutfah air mani, kemudian segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian membentuk dengan rupa yang sempurna dan meniupkan rohnya, kemudian melahirkan ke dunia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia lahir di dunia ini tanpa mengetahui apapun, tanpa mengetahui sedikit pun, tanpa memiliki ilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengajari dia dengan apa? Dengan menciptakan pendengaran baginya. Allah Ta'ala menjadikan pendengaran bagi bayi ketika lahir, kemudian menambah nikmatnya dengan penglihatan. Karena bayi yang baru lahir procot itu panca inderanya belum berfungsi. Yang berfungsi pertama kali adalah pendengaran.
Yang pertama kali berfungsi adalah pendengaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kenikmatan mendengar dan kenikmatan melihat. Kemudian ingatan, yang mana ingatan ini sumbernya adalah dari dalam hati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi manusia untuk menuntut ilmu. Di antaranya adalah dengan cara menulis. Allah Subhanahu wa taala mengajari manusia dengan pena dan tulisan, dengan catatan dan huruf. Dikatakan atau diriwayatkan wallahu alam bahwa orang yang Allah pertama kali ajari untuk khat, untuk menulis itu adalah Nabiullah Idris alaihi salatu wassalam. Yang pertama kali Allah Ta'ala ajari menulis. Kemudian keturunan umat manusia ini secara turun-temurun mengenal yang namanya apa? Tulis menulis dan al-qalam, dan huruf-huruf yang menunjukkan tentang perkataan serta kalimat-kalimat. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah Ta'ala mengajari manusia apa-apa yang tidak dia ketahui. Ini juga adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena nikmat ilmu ini nikmat yang tidak ada tandingannya. Nikmat ilmu ini nikmat yang tidak bisa dinilai dengan harta. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang nikmat ilmu ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Rasulullah artinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, orang ahli ilmu dengan ahli ibadah. Itu apa? Fadlul alimi 'alal 'abidika al-qamari 'ala sa'iril kawakib, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, bahwa keutamaan orang yang memiliki ilmu seperti bulan purnama dan bintang-bintang. Jadi keutamaan orang yang memiliki ilmu dengan ahli ibadah itu seperti bulan purnama dengan bintang-bintang. Mana yang lebih terang, mana yang lebih indah? Tentunya adalah rembulan yang sedang purnama. Makanya ilmu ini adalah nikmat Allah yang terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat ayah kita Nabi Adam alaihi salatu wassalam melebihi derajatnya malaikat dan makhluk-makhluk yang lainnya. Karena apa? Karena ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan semua malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Demikian juga iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Karena apa? Karena keutamaannya dimiliki oleh Nabi Adam, yaitu ilmu yang Allah ajarkan kepada beliau. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat ini mengingatkan nikmatnya yang berupa ilmu yang diberikan kepada manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat manusia, sifat-sifat manusia atau sifat daripada sifat-sifat manusia, yaitu kalla innal insana layatqa. Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu benar-benar semena-mena, melampaui batas. Begitu manusia mendapatkan atau memiliki suatu kelebihan, memiliki suatu kecukupan, dia melampaui batas dan semena-mena. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala, kalla innal insana layatqa, sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas dan
semena-mena, ar-ra'ahu staghna, jika dia melihat dirinya telah kaya raya, jika dia melihat dirinya telah mampu, jika dia melihat dirinya telah lebih dari yang lainnya, maka dia apa? Melampaui batas dan semena-mena. Ini adalah celaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap manusia yang memiliki sifat tersebut. Ketika dia memiliki kelebihan, baik itu kelebihan ilmu, kelebihan harta, kelebihan wawasan, kelebihan kedudukan, Allah ini apa? Mencela orang yang memiliki kelebihan tersebut kemudian melakukan semena-mena dan melampaui batas. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan orang yang memiliki sifat semena-mena dan melampaui batas itu apa? Inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya kepada Rabbmu mereka dikembalikan. Kepada Rabbmu mereka dikembalikan. Nah, ketika manusia semena-mena, hendaklah dia merenungkan akhir hayatnya, merenungkan akhir dari perjalanan hidupnya, kemana dia perginya. Ketika manusia mengingat akhir dari perjalanan hidupnya, dia akan apa? Akan sadar dan segera apa? Menghilangkan sifat semena-mena tersebut, menghilangkan sifat melampaui batas tersebut. Karena sifat semena-mena ini itu akan menimpa manusia jika dia lupa akhir perjalanan hidupnya di dunia itu kemana. Tapi ketika dia ingat, maka dia akan segera apa? Sadar dan tidak akan melakukan perbuatan semena-mena atau melampaui batas. Makanya di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya kepada Rabbmu mereka kembali. Ara'aital ladzi yanha, tidakkah kamu melihat orang yang melarang? Melarang siapa? Abdan idza shalla, seorang hamba yang sedang sholat, seorang hamba yang lagi sholat. Ayat ini dan setelahnya ini turun berkaitan dengan Abu Jahal. Abu Jahal itu berkumpul dengan kawan-kawannya di tempat perkumpulan mereka di Mekah. Kemudian dia mengatakan, jika aku melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat, pasti aku akan melarangnya dan aku akan menginjak lehernya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan sholat di dekat Ka'bah. Begitu Abu Jahal melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat di depan Ka'bah, apa? Dia memaju dan ingin menginjak dan melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sholatnya dan ingin menginjak lehernya. Tapi belum sampai mendekati Rasulullah, dia keburu apa? Lari terbirit-birit, lari mundur terbirit-birit. Padahal Abu Jahal ini terkenal dengan kekuatan dan keberaniannya di kalangan orang-orang kufar Quraisy. Tapi kenapa dia kok mundur terbirit-birit? Ketika ditanya oleh kawan-kawannya, dia mengatakan, aku melihat di depan saya ada parit yang penuh dengan api. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensabdakan apa? Seandainya dia melangkah satu saja, maka malaikat akan mencabik-cabik dia dan memotong-motong dia, semua orang akan melihatnya. Ini adalah kisah turunnya ayat ini. Ara'aital ladzi yanha, tidakkah kamu melihat orang yang melarang? Abdan idza shalla, seorang hamba yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla, ketika salat. Ara'aita in kana 'alal huda, bagaimana kamu melihat atau apakah kamu melihat seandainya hamba tersebut, ara'aita, apa menurutmu seandainya hamba tersebut alal huda, berada di atas petunjuk, berada di atas kebenaran, au amara bit taqwa,
atau mengajak orang lain, memerintahkan orang lain untuk melakukan ketakwaan. Ini adalah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau apa? Alal huda, berada di atas hidayah, berada di atas petunjuk. Makanya siapapun yang mengikuti Rasulullah maka dia pasti mendapat hidayah, pasti mendapat petunjuk. Kenapa? Rasulullah SAW selalu berada di atas petunjuk. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda au amara bit taqwa. Dan ini termasuk sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan orang lain untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu arti bertakwa? Apa artinya bertakwa? Melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini jawaban yang umum dilakukan oleh kaum muslimin, bahwa bertakwa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tapi takwa yang sebenarnya perlu kalian ketahui, hakikat takwa itu menjadikan sesuatu penghalang antara kalian dengan api neraka. Seperti apa? Seperti orang yang berjalan di atas duri. Nah, supaya tidak terkena duri, apa yang dia lakukan? Bukan hati-hati, memakai alas kaki. Kalau nggak memakai alas kaki, berhati-hati tetap kena duri. Makanya bertakwa itu kalau menjadikan antara diri dia dengan api neraka itu sebuah penghalang. Seperti orang yang berjalan di atas duri, membuat suatu penghalang, yaitu sandal kalau di atas duri. Kalau dari api neraka, penghalangnya itu apa? Yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu adalah penghalang hamba dari api neraka. Itu adalah takwa, karena takwa itu dari kata-kata apa? Waqayaqi, artinya menjaga. Makanya orang yang bertakwa itu adalah orang yang menjaga dirinya. Dari siapa? Dari apa? Menjaga dirinya dari api neraka. Dengan melakukan apa? Dengan melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini adalah takwa. Tapi pengertian takwa yang sebenarnya, yang paling baik adalah pengertian takwa yang disebutkan oleh seorang ulama salaf, yaitu Talq bin Habib rahimahullah. Dia mengatakan, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah raja'a thawabillah. Takwa, kamu mengerjakan ketaatan kepada Allah atas dasar cahaya, yaitu atas dasar ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi melakukan ketaatan, melakukan perintah Allah, nggak hanya sekedar melakukan perintah, tapi apa? Melakukan perintah tersebut atas dasar ilmu. Atas dasar ilmu. Banyak orang melakukan ketakwaan, banyak orang melakukan ketaatan, banyak orang melakukan perintah-perintah Allah, tapi tidak atas dasar ilmu. Maka dia pun belum bertakwa. Nah, orang yang bertakwa melakukan ketaatan, melakukan perintah-perintah Allah atas dasar ilmu. Lah, melakukan perintah yang atas dasar ilmu apa? Yaitu sesuai dengan tuntunan dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala nurin minallah raja'a thawabillah, dengan harapan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ada harapan, harus ada tujuan. Tujuannya apa untuk melakukan ketaatan? Yaitu apa? Mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita beribadah untuk apa? Mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengharap pahala dari Allah ini bukan apa? Bukan hawa nafsu kita, tapi kita mengharap pahala adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya setiap kita beribadah, supaya setiap kita melakukan amal, kita ini mempunyai harapan, mempunyai keinginan, yaitu apa?
pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang melakukan ketaatan kemudian tidak ada harapan pahala dari Allah, maka dia apa? Dia melakukan ketaatan yang tidak sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada sebagian kelompok itu mengatakan apa? Aku beribadah kepada Allah bukan karena ingin pahala dari Allah dan bukan karena takut dari neraka Allah. Maka ini orang yang beribadah semacam ini, ibadahnya tidak sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ibadahnya sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang melakukan ketaatan atas dasar ilmu, ya sesuai dengan tuntunan dan sunnah-sunnah Rasulullah, dan disertai dengan harapan terhadap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa antatruka, Talaq bin Habib rahimahullah mengatakan wa antatruka maksiatallahi ala nurin minallah khifata adzabillah. Kamu meninggalkan maksiat kepada Allah atas dasar ilmu, atas dasar cahaya dari Allah, yaitu atas dasar ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika meninggalkan maksiat, meninggalkannya pun apa? Ada dasarnya, sesuai dengan tuntunan, nggak sekedar ikut-ikutan, ini maksiat ditinggalkan, geruduk ke sana meninggalkan, tidak, tapi atas dasar ilmu saya meninggalkan ini karena ini adalah larangan atas dasar ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengetahui itu maksiat kemudian ditinggalkannya, khifata adzabillah, disertai dengan rasa takut dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketika meninggalkan maksiat itu apa? Atas dasar ilmu dan disertai dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang meninggalkan maksiat tidak ada dasar lain, atau tidak ada dasarnya, dan tidak disertai dengan rasa takut, maka ini meninggalkan maksiatnya apa? Belum sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW, bahkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya itu apa? Memerintahkan kita supaya kita takut kepada Allah dan takut kepada siksanya. Allah memerintahkan kita untuk apa? Supaya kita takut kepada Dia, dan supaya kita takut kepada siksanya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut dari siksa Allah ini bukan berarti apa? Bukan berarti takut kepada selain Allah, tidak. Takut kepada siksa Allah ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita menjalankan perintah tersebut. Ketika kita meninggalkan maksiat kepada Allah, kita meninggalkannya atas dasar ilmu. Kemudian ketika meninggalkannya pun disertai disertai dengan rasa takut kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sebelum kita lanjutkan ke ayat berikutnya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, apakah orang yang memiliki sifat tersebut, yaitu sifat apa? Dua sifat tersebut, berada di atas hidayah kebenaran dan mengajak orang lain untuk bertakwa, apakah orang yang memiliki sifat tersebut itu layak untuk dilarang, layak untuk dihalang-halangi? Ini adalah pertanyaan tapi penuh dengan pengingkaran. Maksudnya apa? Orang yang memiliki sifat bahwa dia berada di atas kebenaran, dia berada di atas hidayah, kemudian dia mengajak orang lain untuk bertakwa, maka orang seperti ini apa? Tidak boleh dihalang-halangi, tidak boleh dilarang. Maka siapapun yang menghalang-halangi dan melarang, maka dia memiliki sifatnya Abu Jahal.
Dia memiliki ciri-ciri daripada ciri-ciri Abu Jahal. Abu Jahal sifatnya apa? Menghalangi Rasulullah melakukan ketaatan, menghalangi Rasulullah SAW untuk mengajak orang lain melakukan ketakwaan. Nah, orang yang suka ngerusui dan menghalang-halangi kebaikan, maka itu adalah sifat daripada sifat-sifat Abu Jahal. Dan Abu Jahal itu adalah Fir'aunnya umat ini. Rasulullah SAW diriwayatkan dari beliau SAW, beliau bersabda, likulli ummatin fir'aun wa fir'auni hadhil ummah wa fir'aunu hadhil ummah Abu Jahal. Setiap umat itu ada Fir'aunnya, dan Fir'aunnya umat ini, umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW adalah Abu Jahal. Makanya orang yang menghalang-halangi dakwah, menghalang-halangi sunnah Rasulullah SAW, itu tidak lain adalah pengikut Abu Jahal yang suka dan selalu menghalang-halangi dan melarang Rasulullah SAW untuk beribadah dan berdakwah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla?" Apakah menurutmu jika dia orang yang melarang tersebut itu pendusta, pembohong ucapannya, wa tawalla, dan berpaling dari kebenaran. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala membandingkan kedudukan hambanya yang melakukan ketaatan dan mengajak orang lain kepada ketakwaan dengan musuhnya yang melarang dan menghalang-halangi kebaikan. Ara'aita, apakah menurutmu jika orang yang melarang tersebut pendusta atau mendustakan, wa tawalla, dan berpaling dari kebenaran? Alam ya'lam bi annallaha yara, tidakkah dia melihat, tidakkah dia mengetahui bahwa Allah itu melihat dia? Tidakkah dia sadar bahwa dia itu bahwa Allah itu memperhatikan dia, melihat dia? Tidakkah dia tahu bahwa Allah itu melihat dia? Kalla, sekali-kali tidak demikian. Maksudnya apa? Apa yang dilakukan orang yang melarang hamba Allah untuk melakukan kebaikan itu tidaklah benar, sekali-kali tidak. La illam yantahi, seandainya dia tidak berhenti dari perbuatannya, yaitu Abu Jahal tidak menghentikan perbuatan dia menghalang-halangi dan melarang Rasulullah SAW, la nasfa'an bin nasiyah, kami akan menarik rambut jidatnya. An-nasiyah itu rambut yang tumbuh di bagian depan kepala, jidatnya ini namanya nasiyah. Nah, kalau ingin memaksa orang dengan merendahkan, yang ditarik apanya? Memaksa orang dengan merendahkan, jadi tarik lehernya? Tidak, lehernya ini masih belum merendahkan, masih menantang. Apa? Dijambak kepalanya, ditaruh ke bawah. Ini memaksa dan merendahkan. Kalau nyeret tangannya ini masih belum merendahkan. Tapi kalau sudah memegang kepalanya atau menjambak rambutnya, apalagi rambut yang bagian depan, maka ini apa? Memaksa dan menghinakan. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam dia akan apa? Menjerumuskan dia, menceburkan dia dalam siksanya dan menghinakan dia. La nasfa'an bin nasiyah, kami akan menjambak rambut ubun-ubunnya. Nasiyatin kadzibah, pemilik rambut tersebut yaitu apa? Dia suka berbohong, dia pendusta dalam ucapannya, khati'ah, salah dalam perbuatannya. Ucapannya ketika memfitnah Rasulullah SAW, bohong. Perbuatan yang menghalangi dakwah Rasulullah SAW, salah.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyad'u nadiyah." Panggil supaya dia memanggil kelompoknya, memanggil gerombolannya, memanggil teman-teman duduknya yang menjadi pengikutnya. Artinya apa? Udah biar kelompoknya dipanggil, pasukannya silakan panggil pasukannya. Ini ditantangkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala firman apa? Sanad'uz zabaniyah, kami akan mendatangkan malaikat zabaniyah. Zabaniyah itu adalah malaikat penjaga api neraka. Kami akan mendatangkan zabaniyah. Dinyatakan atau diriwayatkan bahwa malaikat zabaniyah itu ujung kakinya di bumi yang ketujuh dan kepalanya di langit. Saking besarnya. Itu sekali kerakup, sekali ngambil manusia, itu bisa ratusan bahkan ribuan manusia. Atau mungkin gak terbatas, sekali kerakup melemparkan manusia ke dalam api neraka. Falyad'u nadiyah sanad'uz zabaniyah. Kami akan mendatangkan, memanggil malaikat zabaniyah. Kalla, sekali-kali tidak, la tuti'hu, janganlah kamu mentaati dia, menuruti dia. Orang yang menghalang-halangi itu jangan kamu turuti. Orang yang melarang dakwah itu jangan kamu turuti. Wasjud, dan sujudlah kepada Allah. Waqtarib, dan mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bagi setiap dai, bagi setiap orang yang berkecimpung dalam dakwah. Ketika banyak rintangan, ketika banyak orang yang menghalangi dan melarangnya, maka hendaklah dia apa? Memperbanyak sholat, dengan memperbanyak sujud, dan memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niscaya Allah akan menurunkan pertolongannya. Jadi siapapun yang sibuk dengan dakwah, baik itu sebagai pembantu atau memudahkan jalannya dakwah, ketika ada rintangan, maka apa? Banyak-banyaklah sujud, yaitu dengan sholat, dan banyak-banyaklah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya yang berada di atas hidayah dan kebenaran, dan mengajak orang lain kepada ketakwaan ketika mendapat rintangan dan halangan. Apa? Allah Ta'ala memerintahkan beliau untuk memperbanyak salat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Alaq ini kisahnya itu berkaitan dengan siapa? Abu Jahal yang menghalangi dan merintangi Rasulullah dalam beribadah dan berdakwah. Maka siapapun yang menghalangi dan merintangi dakwah sunnah, maka itu adalah sama dengan Abu Jahal, sama dengan Abu Jahal. Dan dia akan mendapatkan apa? Mendapatkan ancaman seperti halnya ancaman Abu Jahal. Dan rata-rata, subhanallah, rata-rata orang yang tidak henti-hentinya menghalangi dakwah atau merintangi dakwah, Allah ini menurunkan azab di dunia. Menurunkan azab di dunia. Wallahu a'lam azabnya itu berupa apa, tapi Allah menurunkan azab di dunia. Entah itu cerai-berainya keluarga dia, entah itu terkena penyakit yang tidak pernah atau tidak menimpa orang lain sehingga susah diobati, atau menderita di akhir hayatnya. Karena Rasulullah SAW menjelaskan ke kondisi Abu Jahal. Seandainya Abu Jahal maju, nggak mundur, niscaya apa? Malaikat apa? Akan mencabik-cabik dia dan memotong-motong dia dengan disaksikan oleh kawan-kawannya. Nah, orang yang tidak henti-hentinya menghalangi dakwah dan sunnah, itu akan mendapat ancaman yang sama sebagaimana Rasulullah SAW memberikan ancaman kepada wallahu alam.
Nas'alullah ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.